Ada. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Silakan dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Holil. Silahkan Holil. Saya aja, Bu. Gimana? Ya udah, boleh sama Ya. Raka. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ada yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu, udah siap untuk pembelajaran kali ini? Siap. Siap ya. Kita belajar KD 3.3 yaitu mengulas unsur kebahasaan novel. Boleh slide selanjutnya. Nah, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memilih informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan jujur dan penuh rasa ingin tahu secara kritis. Lalu peserta didik mampu menganalisis ketepatan informasi dengan masalah aktual yang disajikan dalam ceramah dengan mandiri dan penuh rasa tanggung jawab secara yaitu pergaulan dan status sosial. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kali ini dapat merangsang imajinasi peserta didik yang berpengaruh terhadap pengetahuan dan kreativitasnya. Lalu dapat mengasah otak kanan karena sangat penting untuk merangsang hasrat dalam berkarya atau menciptakan sebuah seni. Lalu yang ketiga, dapat mencegah stres, salah satu jenis hiburan yang paling efektif selain menghilangkan isi buku. Nah, selanjutnya. Sudah pindah, Bu. Nah, di sini yang tadi dulu, Nad. Nah, di sini ada yang udah pernah baca novel? Pasti semua pernah ya? Sudah, Bu. Pernah, Bu. Nah, novel apa? Dilan, Bu. Dirnatan. Oke. Ada yang tahu mungkin novel itu apa? Novel itu suatu karangan yang berbentuk prosa. Ya, benar. Ya, jadi novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Lalu selanjutnya. Nah, ada yang pernah nonton film ini nggak? Atau pernah baca novelnya? Pernah nonton filmnya. Pernah kan? Pasti pada pernah ya? Pernah. Pernah. Diperankan sama siapa sih? Sama istrinya Reim Bayang. Dinda Hau. Iya benar. Dinda Hau ya. Coba pingin ngedengar sedikit Ibu, gimana sih sinopsisnya? Sinopsis dari cerita tersebut. Tadi yang udah baca mungkin Saudari Indi. Novel tersebut menceritakan tentang perjuangan seorang gadis yang melawan sakit kankernya.
Namun dia tidak menyangka bahwa itu tuh penyakit kanker karena ia mengira itu hanya penyakit mata biasa. Dan setelah didiagnosis oleh dokter, ternyata penyakitnya merupakan penyakit pertama di Indonesia dan termasuk penyakit langka. Seperti itu, Bu. Iya, benar banget ya. Jadi kayak gitu. Jadi cerita tentang anak yang berusia 13 tahun yang sedang berjuang melawan penyakit kanker. Boleh selanjutnya, Nan? Jadi saya akan membacakan analisis dari unsur intrinsik novel tersebut. Temanya, perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas atau rhabdomyosarcoma, tetapi memiliki semangat untuk hidup, yaitu tadi si Keke yang tadi ya. Tokoh dan penokohannya, di sini ada Keke. Keke tokohnya seperti apa? Keke itu pemeran utama ya, baik tentunya. Terus ayah Keke, dia bijaksana kepada ketiga anaknya. Lalu ada Andi, perhatian dan penyayang. Lalu ada Dokter Adi Kusuma, dokter yang merawat Keke. Lalu ada juga Profesor Mukhlis, seorang profesor ahli dalam bidang kanker yang membantu penyembuhan penyakit Keke itu. Dan sahabat-sahabatnya Keke yang selalu baik dan setia menemani. Selanjutnya, unsur intrinsiknya. Nah, di sini ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Tempatnya ini terjadi di kota Jakarta, Bandung, dan Singapura. Lalu waktunya pagi, siang, malam hari. Suasana kejadiannya sedih, haru, dan bahagia. Alurnya di sini itu alur maju, yaitu menceritakan urutan waktunya berjalan ke depan tanpa melihat ke masa lalu atau masa lampau. Selanjutnya, amanat. Boleh di sini dibacakan sama Ima. Coba amanatnya apa? Amanatnya dalam menghadapi semua cobaan, seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tidak menyerah. Iya, bagus. Coba sudut pandangnya dibacakan sama Mia. Sudut pandang orang pertama yaitu aku dibuktikan dari kutipan Hai Sobat, kenalkan namaku Gita Sesawanda Cantika. Nah, itu termasuk sudut pandang orang pertama karena Hai Sobat, kenalkan namaku. Ku itu berarti aku. Aku itu termasuk sudut pandang orang pertama. Selanjutnya, kemunculan konflik. Nah, kemunculan konfliknya itu terjadi pada saat Keke tertular penyakit mata dari kakaknya, sehingga mata Keke membengkak. Awalnya memang bengkak biasa, namun lama-kelamaan bengkak itu semakin membesar, sampai wajah Keke pun ikut membesar, dan dokter pun memvonis bahwa Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang sangat ganas. Lalu konflik memuncak. Lama-lama kanker itu mulai melemahkan Keke, tapi ayah Keke terus berusaha untuk menyembuhkan penyakit Keke dengan menggunakan pengobatan alternatif melalui tindakan kemoterapi. Pokoknya ayahnya itu berjuang agar si Kekenya itu bisa sembuh. Itu termasuk konflik yang memuncak. Lalu ada konflik menurun. Kanker tersebut sempat hilang, namun kanker itu datang kembali dan semakin menyebar. Tapi ayah Keke terus berusaha. Di sisi lain, Keke terus berusaha membahagiakan orang di sekitarnya. Jadi meskipun ia sedang sakit, tapi dia teh ingin yang lain teh nggak ikutan sakit gitulah, menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Terus penyelesaian boleh dibacain coba sama saudari Indi. Penyelesaiannya, setelah berusaha sedemikian kerasnya dengan tidak ada hasil, maka ayah Keke mulai merelakan Keke jika Keke harus pergi meninggalkannya. Saat Keke dirawat di rumah sakit, Keke sempat koma untuk beberapa lama dan sempat terbangun dari komanya. Namun setelah itu, ia kembali tertidur dengan tenang untuk selamanya. Ngelag. Ngelag kayaknya ya. Keluar gitu. Enggak, masih ada. Tes. Ya, bisa dilanjut. Nah, lalu
Ya, unsur ekstrinsiknya yaitu latar belakang pengarang. Jadi novel ini ditulis oleh Agnes Davonar. Dia adalah seorang fenomenal dalam dunia sastra Indonesia, terus berkembang menjadi seorang penulis. Lalu dia mempublikasikan Surat Kecil untuk Tuhan ini, dan ternyata mampu menguras ribuan air mata berjatuhan ketika membaca kisah ini. Lalu selanjutnya, tes. Ada suaraan. Silakan Rizky. Tes. Yang selanjutnya, nilai yang terkandung dalam novel. Ada nilai agama. Novel ini mengajarkan kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Tidak menyombongkan diri kita. Lalu nilai moralnya terkandung nilai moral yang amat baik. Teman yang pernah mengejeknya menjadi penyemangat di saat Keke berjuang melawan penyakitnya. Lalu ada nilai sosial, saling membantu dan memberi dukungan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan ada nilai budaya. Nilai budayanya itu yang ada di cerita itu budaya remaja yang ada di Jakarta misalnya gitu ya. Terus selanjutnya ada unsur kebahasaan berupa gaya bahasa, ungkapan. Contohnya, aku bangga karena terpilih menjadi siswa teladan pemerintah. Itu termasuk ungkapan, mengungkapkan bahwa dirinya itu bangga. Lalu ada majas. Suara kicauan burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit kamarku. Itu termasuk majas personifikasi ya. Terus ada peribahasa, aku hanya terdiam bagaikan sebuah boneka. Itu peribahasa ya tentu. Terus ada kata asing, rhabdomyosarcoma, itu nama kankernya, yaitu kanker jaringan lunak. Selanjutnya, nah terakhir saya mau, oh iya sebelumnya ada yang mau bertanya? Bu, Coba apa pertanyaannya? Apa perbedaan novel fiksi dan non-fiksi? Sertakan contohnya. Ya, jadi novel fiksi memiliki kejadian cerita yang dibuat-buat oleh pengarangnya atau hanya sekedar hayalan. Kejadian dari cerita itu tidak akan pernah ditemui oleh masyarakat pembaca dalam kehidupan nyata. Nah, sedangkan non-fiksi menceritakan kejadian kisah realita yang terkadang jalan ceritanya bisa diambil dari kejadian nyata cerita orang lain. Keluar lagi ya? Nah, jadi seperti itu ya. Ya, Bu. Aziza Putri. Terima kasih, Bu. Contoh novel fiksi seperti Harry Potter, terus Hunger Games, The Hobbit, Goblin, sedangkan contoh dari novel non-fiksi seperti Habibie dan Ainun, terus ada Rudy, kisah masa muda yang visioner. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Terus terakhir saya akan memberikan tugas, ada 5 soal di sini. Apa judul dari novel yang telah dibaca? Tadi sudah saya sampaikan ya. Terus sinopsisnya tadi juga sudah dibacakan oleh Saudari Indi. Buatlah analisis untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik, itu udah saya bacakan juga tadi. Analisis kaidah kebahasaan novel juga sudah saya bacakan tadi. Terus berikan kesimpulan berupa pesan moral. Nah, itu silahkan simpulkan oleh kalian sendiri. Tentunya jika kalian menyimak apa yang saya sampaikan tadi, mungkin kalian dapat mengisi pertanyaan ini dengan baik ya. Sudah? Ya, Mungkin Bu. tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf bila ada kendala-kendala seperti tadi ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu minggu depan.
Iya, Bu. Saya bertemu juga. Alhamdulillah sudah beres.